Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba untuk membahas solusi dari latihan UTS ya, untuk Fisika Dasar 2A. Oke, kita langsung saja ke soal nomor 1. Diketahui dua buah partikel bermuatan terletak pada bidang XY. Muatan Q1 besarnya 3 mikrokolom pada posisi 3,5 dan 0,5, berarti ini adalah posisi XY-nya ya. Ya, ini adalah posisi X1 dan Y1-nya. Lalu di sini kita punya Q2 pada posisi X2 dan Y2. Oke, jadi untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti ini, maka perlu kita kita gambarkan dulu posisi partikel kita itu ada di mana ya, sehingga nantinya bisa lebih mudah kita mengerjakannya ya. Oke, kita punya ini bidang X-nya ya, bidang X dan bidang Y-nya ya. Oke, nah kita coba tempatkan muatan satu itu ada di mana ya? Posisinya pada 3,5, semuanya saya buat 1, 2, 3, 4, berarti kira-kira di sini ya. Lalu posisinya umpamanya Y-nya adalah ini 1, oke, saya buat agak ini ya. 1, 2 ya, ini semuanya 1 ya. Maka posisinya tadi ada di 3,5 dan 0,5, berarti di sini ya. Oke, kita punya posisinya di sini ya. Ini posisi muatan 1 ya, Q1. Nah, memang di soal ini sengaja tidak dijelaskan atau diberikan kalian gambar ya. Jadi ini salah satu bentuk ujiannya. Dan muatan 2 dengan Q1 tadi besarnya adalah positif 3 mikrokulom ya. Dan muatan 2 itu besarnya, oke, terletak pada minus 2. Oke, minus 2 berarti di sini minus 1, di sini minus 2 ya. Tadi 3 di sini ya, ini minus 2. Dan besar dan Y-nya adalah 1,5. Kalau ini 1, 2 berarti 1,5 kira-kira di sini. Ya, kira-kira di sini muatan Q2 kita ya. Q2. Oke, besarnya Q2 adalah minus ya, minus 4 mikrokulom ya. Nah, tentukan besar dan arah gaya Coulomb pada partikel 2 terhadap partikel 1. Oke, sehingga di sini kita ingin mencari berapa gaya dari partikel 2 ke partikel 1. Saya berikan warna merah. Ya, seperti ini. Ya, berarti ini adalah jarak dari R21. Nah, penulisan gayanya juga ya, secara umum kita menuliskan gaya pada partikel 2 gaya partikel 2 terhadap partikel 1 ya. Gaya partikel 2 terhadap partikel 1, maka kita tuliskan F21 ya, begini penulisannya ya. Nah, tadi saya sempat ada komentar ya, pertanyaan di kolom komentar untuk tutorial gaya Coulomb. Bertanya, Pak, di sini kan Q2 muatannya adalah negatif. Apakah di perhitungannya dimasukkan juga nilai negatifnya? Maka saya jawab, tidak. Ya, jadi untuk gaya Coulomb itu, untuk perhitungannya kita menuliskan, makanya ini dimutlakkan ya biasanya, Q2 gitu ya, atau Q1 gitu ya. Oke. Ya, ini dimutlakkan per R21 kuadrat ya. Jadi ini ya, jadi jangan salah ya. Jadi cukup kita buat dalam bentuk harga mutlaknya atau besarannya aja. Nah, sedangkan arahnya ini atau negatif ini hanya menunjukkan arah partikelnya. Nah, arah gayanya ya, berarti ini kan arah gayanya ke sana, gini ya, ke sini. Sedangkan kalau seandainya positif, maka di arah gayanya ke sana, gitu ya. Jadi itu. Jadi hanya menunjukkan arah gayanya. Nah, sekarang kita lihat besarnya. Berarti kita disuruh mencari besar F21 ya. Nah, di sini kita ingin cari berapakah jarak dari R2 ke R1. Ini yang kita belum ada ya. Maka ada beberapa caranya. Yang pertama adalah dengan ya udah kita tinggal pakai Pitagoras ya. Ini berarti X2 kurang X1 gitu ya. X2-nya tadi adalah min 2 gitu ya. Min 0. Oke, min 2. Oh, ini cm ya. Ini dalam cm semua ya. Oke ya. Silahkan, kalau mau langsung kita ubah nanti boleh. Berarti kan kita buat akar langsung ya. Akar
X2 kurang X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurang Y1 dikuadratkan. Ya, yang mana ini semua udah disebutkan di soal ya, berapa ya. Maka kita punya X2-nya ya minus 2, berarti kita punya minus, kita buat langsung dalam bentuk meter boleh, karena di sini K-nya nanti sudah dalam bentuk meter ya. Maka kita punya 0,02 dikurang X1-nya berarti adalah 0,035 ya. Ditambah Y2-nya adalah 1,5, berarti kalau kita buat ke meter menjadi 0,015 gitu ya. Ini saya buat ke atas dulu. Oke, 0,015 ya tadi ya. 0,015 dikurang, ini kuadrat ya tadi ya, dikurang Y1-nya adalah 0,5. 0,005 ya, dikuadratkan dalam bentuk meter. Basing ya, kalau mau dibuat di sini nanti dimeterkan juga boleh, atau boleh ya. Kalau semuanya kayak gini terlalu ribet ya, biar kita buat gampang, maka kita buat aja dalam bentuk sentimeter dulu. Minus 2 dikurang 3 kuadrat gitu ya, ditambah Y2-nya adalah berapa tadi? 1,5 kurang 0,5 kuadrat ya. Maka langsung kita dapat nanti R21 sama dengan ya 56 cm. Kalau kita buat dalam bentuk meter menjadi 0,056 ya, 5,6 sorry, tadi dalam bentuk centimeter. Maka ini sudah dalam bentuk meter ya. Maka di sini kita langsung bisa dapatkan besarnya ya. F21 sama dengan, ya udah tinggal masukkan, berarti 8,9 K ya, kali 10 pangkat 9 gitu ya. Atau kalau kalian mau buat langsung 9 juga boleh ya. Q2-nya tadi adalah 4 ya. Ya, lihat ya, tidak kita masukkan angkanya, jenisnya ya, negatif atau positifnya. 0,056 dikuadratkan ya. Oke, nanti kita akan dapat hasilnya adalah F21 hasilnya adalah 35 Newton ya. Nah, sekarang bagaimana untuk menentukan arah ya? Arahnya itu berarti di sini dalam hal ini adalah theta, tangen tetanya ya. Theta. Maka untuk mendapatkan arah kita bisa menggunakan, boleh menggunakan tangen, boleh menggunakan cos, terserah ya. Semuanya kalau mau yang gampang ya tangen theta gitu. Tangen theta sama dengan depannya. Depannya ini berapa? Ini ya. Berarti ini kan kalau ini ke sini 1, ini tadi ke sini 1,5, ini 0,5, berarti ini panjang ini adalah 1 ya. Saya punya 1 per sampingnya. Sampingnya dari sini 3, dari sini 2 ya. 3,5 dan 2 berarti 5,5. Maka kalau kita nanti gunakan arcus tangennya, maka kira-kira 10 derajat ya arah dari gayanya. Ya, ini untuk solusi dari A-nya. Nah, sekarang bagaimana untuk solusi B? Ya. B-nya itu adalah kita disuruh untuk mencari apa? Iya, perhatikan. Kita punya, kalau seandainya saya punya muatan 3, jadi di soal ini dia minta ada muatan 3 ya, buat warnanya hijau. Muatan 3 dengan muatan, jika gaya Coulomb partikel 2 terhadap partikel 1 dan 3 ya, jadi partikel 1 dan 3 adalah 0. Jadi tadi kan 1 udah ke sini nih, ke sini. Ini 1, F21. Nah, dia minta F23 itu juga adalah 0. Ya. Tapi kita nggak tahu berapa posisinya. Nah, lihat jenis dari Q3 di sini adalah positif. Sedangkan tadi Q2 adalah negatif. Dia menginginkan, yang dia minta adalah F21 dan F23 adalah 0. Maka artinya apa? Maka di manakah atau kemanakah arah gaya dari F23? Maka arah gayanya pasti berlawanan dengan ini. Berarti harus harus ke sana. Ya. Harus ke sana. Ini F23. Nah, posisinya di mana? Ini yang kita tidak tahu. Ya, jadi tapi kita sudah tahu arahnya pasti ke kiri, tidak mungkin ke kanan. Ya. Oke, paham ya?
Ya, kalau begitu bisa kita simpulkan bahwasanya F23 itu harus sama dengan F21 tadi ya. Iya, maka kita dapat di sini. Nah, di sini kita dapat K, Q2, Q3 per R23 kuadrat gitu ya. K, Q2, Q1 per R21 kuadrat. Oke. Nah, oke, di sini bisa kita coret, maka sisanya adalah Q3 atau langsung ya, R23 kuadrat itu sama dengan Q1 per Q3 R21 kuadrat ya. Yang mana Q1 tadi sudah kita punya. Ya. Q1 tadi sudah kita ketahui besarnya. Berapa besarnya? Oh, sorry. Salah. Ini Q1 ya. Ini Q1, Q3. Oke. Kita adalah Q3, ini Q1 ya. Ini ke sana ya. Maka kita punya Q3 tadi besarnya adalah 4 mikrokulong, berarti 4 kali 10 pangkat minus 6 per Q1-nya adalah 3 mikrokulong. Ya, 3 kali 10 pangkat minus 6. Coret. R21-nya tadi berapa? 0,056 ya. 0,056 kuadrat. Ya. Maka kita dapatkan nanti ya. Nanti setelah silahkan nanti dicoba 4/3 kali ini semua ya. Hasilnya nanti adalah kira-kira sama dengan 0,06477 meter ya. Ini adalah posisi R21, atau kalau mau kita buat dalam bentuk biar sesuai dengan gambar kita tadi, karena di sini ini cm ya, maka kita balikin lagi. R23 itu sama dengan 6,47 cm. Itu R23 apa? Ini jarak dari sini ya. Oke. Ya, saya gambarkan lagi. Ini tadi kalau kita gambarin lagi, ini tadi arah gayanya ke sana, ini adalah F21, maka F23 harus ke sana ya, karena itu tadi yang dia minta. Nah, kita dapat tadi, sebut warna merah, F23 posisinya di sini ya, kira-kira di sini. Yang mana jaraknya adalah R23-nya adalah 6,47 cm ya. Nah, tapi kita belum tahu ini posisinya di mana ya. Jadi sebenarnya gampang ya, kalau kita mau ambil, maka kita bisa dapatkan nanti ya. Ya, ini saya perbarui lagi ya, saya percantik lagi. Kalau ini tadi adalah R21-nya, maka tadi kita dapatkan ini ya, let's see, searah lagi nih ya. Ini tadi adalah muatan 3 kita yang R-nya adalah 6,47 cm ya. Maka bisa kita dapatkan nanti berapa jaraknya dari sini ya. Ya, kita bisa dapatkan dari sini. Oke, kita lihat. Tadi kita dapat sudutnya adalah 10 derajat ya. 10 derajat. Kita ambil di sini ataupun di sini juga sama aja ya. Maka kalau dari, atau kita ambil dari posisi sini juga boleh ya. Atau gini, let's say seumpamanya ini tadi adalah X2 ya, X2, maka saya punya ini adalah X3 ya, jarak dari sini ke sini ya. Oke, sehingga saya punya, kalau seumpamanya saya punya ini R totalnya ya, atau bukan dari situ ya, bukan dari sini, kita ambil dari sini aja, kita ambil dari si muatan 2-nya aja ya. Kita mungkin ambil dari sini aja biar lebih gampang. Kita ambil dari sini ya. Ini X3, sedangkan ini jarak dari sini ke sini tadi adalah X2 ya. Oke, lalu saya punya ini adalah ya, maka dari sini tadi sudutnya sama, di sini theta gitu ya, 10 tadi ya, 10 derajat. Nah, di sini juga kan sama. Karena tadi apa? Ya, karena gayanya tadi harus saling meng-cancel ya. Tadi F23 ke arah sini, ke arah ini F21, maka F23-nya harus ke sana ya. Maka sudutnya ini pasti sama ya. Maka kita punya sekarang untuk mencari X3 dan Y3, maka bisa kita gunakan adalah apa namanya, cos ya, cos theta-nya. Berarti dari sini ke sini R cos theta, berarti kita punya ya nilainya, nilai ini X3 itu sama dengan
R cos theta ya, nilai dari sini ke sini ya. Oke, mungkin jangan X3 dulu ya penamaannya, jangan kita sebutkan X3 dulu, semuanya saya sebutkan ini X apa nih, XA dulu ya, ini YA gitu ya. Maka saya punya XA sama dengan R cos 3 ya, maka kita dapatkan 6,47 cos 10 derajat ya. Lalu kita punya YA sama dengan R sin theta ya, berarti 6,47 sin 10 derajat ya. Nah, nanti kita dapatkan ya kira-kira di sini 8,4 berapa ya? Oke. Nah, kita dapatkan nanti nilainya berapa di sini ya. Silahkan nanti dihitung sendiri. Nah, posisi X3 itu ya, karena tadi posisi ini baru XA, maka posisi X3 persisnya ada di mana? Ada dari sini ke sini ya. Oke, jadi X2 dikurang atau ditambah XA. Ya, di mana X2 itu ya nilainya pasti adalah minus berapa tadi ya, X2? Minus 2 ditambah XA. XA itu berarti kan ini tadi minus juga ya, berarti minus juga. Minus berapa tadi XA-nya ya? Sekian. Nah, sama juga dengan Y3. Nah, kalau Y3 kan positif ya. Kalau Y3 dari sini ke sini tadi adalah Y2 ya. Maka Y2 ditambah YA ya. Maka nanti akan kita dapat berapa hasilnya ya. Oke, demikian untuk solusi nomor 1, kita lanjutkan ke solusi nomor 2.